kami bersyukur, bersyukur, dan bersyukur untuk senantiasa dapat menyembah-Mu. Karena kasih kebaikan-Mu yang tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami ada hari ini, itu sungguh juga karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari tiba saatnya kita bersama-sama akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Dan urapi setiap kami untuk kami menangkap kebenaran isi Bapa, isi hati Bapa pada hari ini. Dalam nama Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, kata amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini. Iya, hari ini Senin 22 Juli 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Pendeta Inggawati Kusuma yang sedang berada di kota New York, ya. Silakan Ibu Pendeta Inggawati. Haleluya, Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi selamat. Ada sukacita? Kita semua harus sukacita. Karena apa? Di dalam Tuhan itu ada jaminan yang pasti. Bukan jaminan moga-moga. Tapi jaminan yang pasti. Ya, kita buka di dalam Mazmur 16 ayat 1 sampai 11. Kita akan belajar baca satu pasal ini dengan judul Bahagia Orang Saleh. Bahagia orang saleh. Saudara mau bahagia? Harus hidup saleh. Harus hidup saleh, ya. Kita baca Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah
juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah tanganku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita melimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Puji Tuhan. Orang yang bahagia itu orang saleh. Bagaimana kita bisa jadi orang saleh kalau kita tidak pernah dekat sama Tuhan? Saya bersyukur pagi ini semua mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Pagi-pagi itu kita utamakan cari Tuhan. Kita lihat Daud ini disebut orang yang berbahagia. Dan Daud juga menulis bahagia orang saleh. Kenapa? Karena Daud merasakan, dikatakan ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ya, pemazmur ini berkata Allah adalah Tuhan dan penguasa hidup. Engkaulah Tuhanku yang baik, terbaik bagiku. Ya. Satu ungkapan pernyataan iman. Ini loh, Tuhan itu senang kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik bagiku. Jangan melihat keadaan. Kalau saudara melihat keadaan belum tentu. Keadaan saat ini yang saudara alami belum tentu mengalami kebaikan. Tapi saudara jangan ngelihat kenyataan. Tapi kita percaya kepada firman Tuhan. Daud mengatakan, Tuhan itu baik. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Ini satu pengakuan bahwa Allah adalah berdaulat, penguasa dalam hidup. Puji Tuhan. Bahkan disambung di dalam ayat 5 dan 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku. Ya, milik pusakaku. Menyenangkan hatiku. Kebaikan-kebaikan apa yang Daud alami?
Kita lihat selanjutnya bahwa kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada Daud. Dia mengalami yang pertama, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Dikatakan kalau kita disertai Tuhan. Saudara percaya, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kita semua, ada Roh Allah di dalam kita. Kalau kita percaya ada Roh Allah di dalam kita, kita percaya Roh Allah itu menyertai aku, melindungi aku, ada di dalam kita. Sebab itu, jadi anak Tuhan, orang saleh. Tadi dikatakan pasti bahagia. Bahagia orang saleh. Bagaimana bisa jadi orang saleh? Harus yakin Tuhan itu menyertai kita. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dia lebih dekat dari pakaian kita. Dia ada di dalam kita. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari. Kalau menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, menghadapi lembah-lembah, ya, mereka bingung cari pertolongan. Nah, pertolongan manusia sih boleh aja. Tapi yang pertama kita harus yakin Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Sehingga Mazmur mengatakan di ayat 7, aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Kalau Tuhan menyertai kita, kita patut mengucap syukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempersonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kalau kita memuji Tuhan, Tuhan telah memberi nasihat kepada. Kalau nasihatnya Tuhan pasti yang terbaik kan? Pasti yang terbenar, pasti benar karena Tuhan itu Allah yang benar. Nah, kalau kita disertai Tuhan, kita akan berbahagia. Senantiasa kita memandang kepada Tuhan dan kita tidak mudah goyah. Yang kedua, kenapa Daud katakan kebaikan Tuhan itu baik? Yang kedua, Tuhan membuat hatiku bersukacita dan tentram. Sebab itu hatiku, ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara hidup tentram, bahagia, senang enggak? Ya semua senang. Tapi ada orang banyak uang, tapi belum tentu tentram. Belum tentu damai sejahtera. Tentram itu mengalami damai sejahtera.
Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, Filipi 4 ayat 7, Paulus menuliskan Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wih, damai sejahtera. Kalau saudara diberi damai sejahtera, senang enggak? Senang, pasti bahagia. Betul? Kalau kita sungguh-sungguh damai sejahtera, Allah itu melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, orang yang damai sejahtera itu, hatinya itu penuh damai itu, enak enggak? Enak. Makanya kita katakan, Yesus itu baik. Sungguh baik. Sangat baik. Yang ketiga, Tuhan itu menyelamatkan kita dari maut. Di ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ada janji Tuhan, janjinya sudah dilakukan. Kita diselamatkan dari maut. Kita diselamatkan dari maut. Kita tidak binasa. Tuhan tidak menyerahkan kita ke dunia orang mati. Dan tidak binasa. Karena Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51 mengatakan, Yohanes 8 ayat 51 mengatakan, aku berkata kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus berkata kepada kita. Sesungguhnya. Namanya sesungguhnya itu berarti sungguh-sungguh Tuhan janji. Barang siapa menuruti firman, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Siapa yang janji? Tuhan. Kalau manusia berjanji, bisa ingkar janji. Manusia sendiri aja mengalami maut, menghadapi diri sendiri saja sudah kewalahan. Apalagi nolong orang lain, enggak mungkin. Betul enggak? Tapi Tuhan berkata, barang siapa, sesungguhnya barang siapa. Ayo, barang siapa itu termasuk siapa? Saya. Katakan, saya. Sesungguhnya saya menuruti firman Tuhan. Dan tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Senang enggak kita mendapat hidup kekal? Karena kita tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian kekal, tapi kita beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus datang, barang siapa yang percaya kepada, walaupun sudah mati, dia akan dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Itu janji. Kalau kita percaya menghadapi maut sekalipun, menghadapi kematian tubuh, kita tidak perlu takut. Ada janji. Melalui kematian itu, pintu gerbang kita mendapat hidup yang kekal. Kalau kita masih hidup, kita hidup itu ada maksud Tuhan. Memuliakan Tuhan. Seperti Paulus katakan,
Bagiku, hidup adalah kita harus berbuah. Mati adalah keuntungan. Untungnya apa? Masuk hidup kekal. Masuk surga. Jadi jangan takut. Kita tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau yang janji Pak Yongki, saya enggak percaya. Tapi yang janji ini Tuhan. Saya percaya Tuhan itu menjamin kita. Asal kita menuruti firman-Nya. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bahkan di ayat bagian yang keempat, kita yang pertama tadi apa? Masih ingat? Tuhan menyertai kita. Yang kedua, kenapa? Kebaikan-kebaikan yang Daud alami. Karena Tuhan menyertai kita sehingga kita tidak goyah. Yang kedua, Tuhan itu membuat kita bersuka cita. Dan kita juga mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Betul? Sebab itu kita akan mengalami ketentraman, damai sejahtera. Dan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan menyelamatkan kita dari maut, kita mendapat hidup yang kekal. Dan yang keempat, ada janji Tuhan. Kita akan merasakan, saudara, orang bahagia itu merasakan kenikmatan enggak? Kenikmatan senantiasa. Nah ini bagian yang keempat. Saudara mau bahagia, merasakan atau kroso-krosoan. Merasakan kenikmatan senantiasa. Dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, dan di hadapanku ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nikmatnya bukan sekali loh. Tapi senantiasa terus menerus kita mengalami kenikmatan dari Tuhan. Kalau kita melihat dari 4 perkara yang Tuhan berikan, saudara bahagia. Untung loh kita ini. Bersyukur kita menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang dipilih Allah. Orang yang percaya kepada Tuhan. Dipilih, disebut anak-anaknya Allah. Ini Allah. Dia rindu menjamah kita. Dia rindu memeluk kita senantiasa. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempersonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga
di matamu. Puji Tuhan.